Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita dari salah satu narasumber. Dia mempunyai kisah ketika dia pulang berjualan pada malam hari. Gimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke? Kita mulai ke ceritanya. Nama saya Sumarna. Orang-orang biasanya memanggil saya Nana. Saya mempunyai profesi yaitu berjualan mie tek-tek. Biasanya saya berjualan itu keluar ketika pukul 5 sore. Ya biasanya sampai jam 10 malam, paling malam. Terkadang pukul 9 kalau sudah habis saya juga pulang. Saya biasanya berjualan itu berkeliling antar desa. Namun sore itu saya ada info bahwasanya di salah satu daerah sedang diadakan hiburan berupa layar tancap. Karena pada saat itu hiburan rakyat memang tidak banyak. Kalau tidak wayang golek, biasanya jaipongan, ataupun ya layar tancap. Memang tak banyak. Namun biasanya yang sering ada pertunjukan itu tidak jauh dari 3 jenis hiburan tersebut. Nah, kebetulan sore itu setelah mendengar info, saya langsung bergegas menyiapkan barang dagangan saya untuk pergi ke sana. Karena biasanya kalau ada hiburan seperti itu, orang-orang akan banyak berkumpul. Baik dari desa tersebut maupun dari luar desa tersebut. Karena kata saya tadi, hiburan kala itu memang belum terlalu banyak. Setelah selesai berkemas, saya pun mulai melangkahkan kaki menuju lokasi tempat diadakannya pertunjukan layar tancap itu. Perjalanannya memang lumayan jauh dari tempat saya tinggal. Kalau dikira-kira mungkin sekitar 1 jam lebih lah. Perjalanannya harus melewati beberapa lokasi. Yang pertama, pedesaan saya sendiri, lalu kebun singkong yang menjadi pembatas desa saya dan desa sebelah. Namun kebetulan pertunjukan layar tancap itu adanya di ujung desa sebelah. Jadi hitungannya saya harus berjalan dari ujung ke ujung. Di perjalanan, alhamdulillah, sebelum sampai ke tempat pertunjukan juga, dagangan saya beberapa kali ada yang beli. Lumayan, pikir saya, biar cepat habis. Saya memang kala itu menyiapkan dagangan lebih banyak dari porsi biasanya, karena antisipasi banyak pembeli di tempat pertunjukan itu. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan, akhirnya saya sampai di tempat pertunjukan itu kala waktu menunjukkan hendak maghrib atau ketika waktu hendak maghrib. Terlihat banyak para pedagang yang sudah memenuhi area tersebut. Saya pun sedikit kebingungan mencari lapak untuk dagangan saya sendiri. Karena kebanyakan orang pribuminya sudah menandai tempat untuk dagangan mereka dari tadi siang. Akhirnya setelah berkeliling, saya menemukan salah satu tempat yang kosong untuk lapak dagangan saya. Saya pun lalu berdiam di situ. Setelah Isya, tampaklah
orang mulai berbondong-bondong berkumpul di tempat tersebut. Saya pun sibuk meladangi orang yang membeli dagangan saya. Terlihat orang-orang mulai memenuhi area tersebut. Acara pertunjukan dimulai ketika pukul 8 malam. Alhamdulillahnya dagangan saya sudah mulai habis. Paling tinggal beberapa mangkok lagi. Namun saya tak memutuskan langsung pulang. Setelah selesai, terlihat dagangan saya tinggal segitu, pikir saya, sekalian nikmatin hiburan. Jadi saya berniat menonton dulu pertunjukan layar tancap tersebut. Film yang dibawakan kala itu memang cukup menarik. Saya pun melihat para penonton antusias menonton film yang ditunjukkan oleh layar tancap tersebut. Namun ada juga yang beberapa orang sibuk mencari pasangan. Memang sudah tak aneh. Kalau ada acara seperti itu, banyak juga orang yang sengaja datang sekedar untuk mencari pasangan hidup. Namun ada juga yang sengaja datang sekedar untuk berjudi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kala itu, ketika ada tempat hiburan, di situ pasti ada orang yang membuka lapak berjudi, seperti kuclak ataupun rolet. Kalau bahasa sekarangnya, kalau dulu disebutnya oleh sintir. Kira-kira sekitar pukul 10 malam. Film pertama yang diputar di layar tancap tersebut sudah usai. Dan langsung dilanjut ke film kedua. Namun kala itu saya memutuskan untuk pulang. Karena waktu yang lumayan sudah malam, ditambah lagi perjalanan yang lumayan jauh yang akan saya tempuh untuk pulang. Walaupun dagangan saya masih tersisa, namun saya berharap tetap melangkahkan kaki untuk pulang. Ya karena siapa tahu di jalan masih ada yang mau beli dagangan saya. Saya pun bergegas membawa dagangan saya dan meninggalkan area pertunjukan layar tancap tersebut. Jalanan di desa tersebut lumayan sepi karena kebanyakan orang sedang berkumpul di area pertunjukan layar tancap itu. Saya mencoba memukul-mukul kentongan yang saya bawa untuk sekedar memberitahu. Namun tak ada orang yang keluar rumah untuk membeli dagangan saya. Saya pun terus melangkahkan kaki hingga sampai di ujung desa. Sampainya di ujung desa, saya mengeluarkan lampu senter yang saya bawa untuk menerangi jalanan saya. Karena waktu itu di perjalanan sepanjang kebun singkong tak ada penerangan lampu sama sekali. Namun sialnya, ketika saya hendak menyalakan lampu senter saya, ternyata batu baterai yang ada di lampu senter saya habis. Untungnya kala itu saya biasanya membawa lampu lentera kecil di gerobak dagangan saya. Ketika saya cek, ternyata lampu lentera tersebut tidak tertinggal. Saya pun menyalakan lampu lentera itu dan bergegas melangkahkan kaki melewati perkebunan singkong tersebut. Perjalanan yang saya lewati masih bisa dibilang hampir mirip seperti jalan setapak, namun cukup lebar juga. Tapi jalanan itu masih tanah. Setelah lumayan agak jauh, saya melewati perkebunan singkong tersebut. Tiba-tiba, bulu kuduk saya mulai berdiri. Padahal kala itu, tak ada angin yang menerpa.
Saya pun mencoba melangkahkan kaki lebih cepat. Saya mencoba menepis pikiran-pikiran yang membuat saya takut. Namun, tak jauh dari situ, saya mulai mendengar suara. Retak, 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 retak. Aku sempat berdiam, mencoba mendengarkan suara apa itu. Ini hewan atau apa ya? Kok suaranya kayak gini? Retak, 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 retak. Suara itu tambah jelas. Aku pun tak ambil pusing. Aku cepat-cepat melangkahkan kaki kembali. Namun tak berapa lama, Bang, tungguin, mau beli. Aku memberhentikan langkahku. Aku mencoba menengok ke sumber suara tersebut. Tampak dari jauh, kira-kira dari jarak 200 meter, terlihat ada bayangan seperti manusia sedang melambai-lambaikan tangan. Maklum kala itu, karena rembulan tak ada, jadi cukup gelap. Cahaya dari lentera saya tak mampu menggapai sosok bayangan itu. Saya masih belum berpikir jernih. Pikir saya benar orang yang ingin membeli. Saya pun menunggu. Suara itu datang kembali. Retak, 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 retak. Suara apa, pikirku? Mang, tungguin, bentar. Seorang yang memanggil itu terus melangkahkan kaki menuju arahku. Saya pun akhirnya menurunkan tanggungan dagangan saya dan menunggu orang tersebut sampai. Namun tiba-tiba mulai tercium aroma bau busuk yang sangat menyengat. Kok kayak bau bangkai ya? Apa ada bangkai hewan kali ya? Gumamku kala itu. Ketika sosok yang memanggilku semakin dekat, bau busuk itu semakin menyengat tercium. Bulu kuduku mulai berdiri. Perasaanku kala itu mulai tidak enak. Ketika sosok yang memanggilku sudah benar-benar dekat, mulai terlihat sosoknya. Retak, 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 retak. Bunyi itu semakin jelas. Ketika ku coba ambil lenteraku dan ku arahkan ke bayangan itu, alangkah kagetnya yang kulihat. Aku bergetar memegang lenteraku. Karena apa? Sosok yang memanggilku untuk berhenti ternyata adalah sesosok yang menyerupai tengkorak. Tengkorak itu berjalan dan sambil melambai-lambaikan tangan. Aku hanya bisa mendiam, mematung sambil memegang lenteraku. Tanganku bergetar hebat. Namun, aku sepertinya tak bisa menggerakkan kakiku. Kakiku benar-benar berat. Kretak, kretak, kretak. Ternyata bunyi itu juga berasal dari sosok tersebut. Ang, mau beli? Ucap sosok tersebut. Sehingga sosok itu sudah benar-benar mendekat dan terlihat jelas
tulang belulang yang bercampur dengan tanah, serta tercium bau busuk yang sangat menyengat dari sosok tersebut. Aku ingin berteriak kala itu. Namun suaraku benar-benar tertahan di tenggorokanku. Ketika benar-benar sosok itu semakin dekat. Entah bagaimana, kakiku mulai bisa digerakkan. Aku lalu berlari sekencang-kencangnya kembali menuju desa sebelah tempat diadakannya pertunjukan layar tancap tersebut. Bahkan sampai tak sadar, lentera yang kubawa pun kujatuhkan. Aku berlari dengan tertatih-tatih. Bahkan sesekali sampai beberapa kali aku terpleset. Namun aku tak peduli. Aku terus berlari hingga akhirnya aku melewati kebun singkong tersebut dan sampai di ujung desa. Di ujung desa nampak beberapa orang yang berjalan hendak pulang. Orang yang berjalan itu tampak kaget melihatku yang seperti ketakutan. Mereka lalu berlari menghampiriku. "Bang, kenapa?" ucap salah satu orang tersebut. "Ah, itu, Kang. Ada jerangkong." "Jerangkong? Itu ada hantu tengkorak tadi di tengah kebun singkong." "Terus?" "Ya saya ketakutan, Kang. Makanya lari ke sini. Tanggungan dagangan saya ditinggalin di sana. Tolong, Kang, atuh Kang. Anterin saya, Kang. Akang kan sekalian ngelewatin kebun singkong itu kan?" ucapku yang sangat ketakutan. "Udah, Mang diem dulu, bentar, minum dulu aja," ucap salah satu pemuda tersebut. Mereka pun menyodorkan minuman ke arahku. Aku pun segera meminum minuman tersebut. "Udah, kebetulan kita juga pulangnya ke arah sana. Ya udah, kita temenin bareng-bareng, ya," ucap salah satu pemuda itu. Perasaanku sedikit lega, karena pikirku ada teman. Biasanya kan, kalau makhluk kayak gitu, ketika kita banyakan, mereka tak menunjukkan diri. Pikirku kala itu. Aku pun mulai melangkahkan kaki ditemani beberapa pemuda yang hendak pulang juga. "Emang di sebelah mana, Mang, tadi ketemunya?" ujar salah satu pemuda tersebut. "Itu, Kang, pas di tengah-tengah. Yang sebelah kirinya ada pohon mangga." "Oh, terus dagangan Amang gimana?" "Ya masih di sana. Ya tadi kan Amang lupa bawa senter, nggak tahu bahwa baterai yang Amang bawa tuh habis. Jadi kan Amang penerangan cuma pakai lentera. Nah pas di tengah-tengah tuh kan kayak ada yang manggil tuh mau beli. Karena jauh nggak kelihatan bayangannya. Ya udah aja Amang tunggu gitu kan. Nyamperin. Pas kelihatan, serem. Kayak tengkorak bentuknya. Mana campur kayak tanah. Baunya busuk banget. Ucapku mencoba menjelaskan. "Alah udah Mang, tenang aja. Kan rame-rame ini sekarang," ucap mereka mencoba menenangkan. Kita pun terus melangkahkan kaki hingga sampai di kebun singkong tersebut. Kita mulai memasuki area perkebunan singkong. Kala itu beberapa pemuda emang membawa lampu senter. Jadi jalanan bisa lebih terang. Dan penerangan pun bisa, dan lampu sorot senternya juga bisa menerangi jalanan cukup jauh.
Ketika hendak sampai di tempat di mana aku melihat hantu tengkorak itu, pemuda itu mensoroti ke arah sana. Terlihatlah gerobak tanggunganku masih ada di tengah jalan. "Tuh, Mang, gerobaknya udah nggak ada kok, itu setannya," ujar salah satu pemuda itu. Aku pun mencoba mempercepat langkahku. Sesampainya di di tanggungan daganganku, aku menengok ke kanan kiri. Udah gak ada. "Udah itu, ayo Mang, cepet jalan lagi," ujar pemuda tersebut. Namun belum jauh dari tempat itu, mungkin kira-kira baru sekitar 20 langkah, mulai terdengar kembali suara. Mang, beli. Kok malah lari sih tadi?" Sontak mendengar suara itu, semua pemuda yang sana langsung menengok ke sumber suara. Dengan refleks, mereka semua mengarahkan lampu senter ke sumber suara tersebut. Namun tampak sesosok tengkorak sudah berdiri dan melambaikan tangannya dari arah belakang kami. Tanpa pikir panjang, kami semua lalu berlari meninggalkan tempat itu. Aku yang berlari agak berat dengan tanggunganku, akhirnya memutuskan meninggalkan tanggungan daganganku kembali dan berlari menyusul para pemuda tersebut. Kami berlari sangat kencang. Terdengar sosok tersebut mentertawakan kami dari belakang. Kami sangat ketakutan kala itu. Hingga akhirnya kami berhasil melewati kebun singkong tersebut. Sampainya di ujung desa. "Kang, gerobak saya ketinggalan lagi," ucapku kepada mereka. "Udah Mang, mending bawa besok aja. Gak bener tuh, setannya pasti nongol lagi," ucap para pemuda itu. Aku pun berpikir demikian. Sudahlah, daripada kenapa-napa timbang gerobak. Lalu aku pun bergegas menuju rumahku. Sesampainya di rumah, aku segera mencuci dan membersihkan diriku dengan bermandi. Setelah selesai mandi, aku langsung ke kamar. Perasaanku masih merasakan hawa tidak enak. Bahkan badanku terasa masih bergetar. Mungkin karena pengalaman pertamaku bertemu dengan sosok seperti itu. Beberapa lama aku mencoba memejamkan mataku. Akhirnya aku bisa terlelap. Namun tak lama dari itu, suara jendela di kamarku mendadak seperti diketuk-ketuk. Aku mencoba lalu aku pun mulai terbangun. Coba mendengarkan kembali suara tersebut. Suara tersebut kembali terdengar, namun tak ada sahutan ataupun orang yang memanggil dari luar. Siapa sih yang malam-malam datang? Pikirku kala itu. Aku mencoba melangkahkan kaki dan hendak mengintip dari jendela. Siapa yang mengetuk tersebut? Ketika aku membuka gorden yang menutup jendelaku, alangkah kagetnya.
ketika aku melihat ternyata sosok tengkorak tersebut sudah berada di balik jendela kamarku. Sambil terlihat sosok itu seperti tertawa. Aku langsung mundur beberapa langkah. Suara ketukan itu mulai terdengar kembali, namun cukup keras. Aku kembali menaik ke ranjangku. Astagfirullah. Mang, gerobaknya ini, Mang. Saya simpan di luar. Ujar suara tersebut terdengar. Mang. Ketukan itu kembali terdengar. Ampun, pergi. Saya gak punya salah. Pergi. Kalau mau ambil dagangan saya sana, habisin. Ucapku yang sangat ketakutan kala itu. Hanya terdengar tawa yang cukup panjang. Dan seakan tawa itu seperti menjauh, lalu menghilang. Setelah suara itu menghilang, aku ingin memastikan kembali. Aku mencoba mendekati jendela dan mencoba mengintip dari balik gordengku. Ternyata benar, sosok itu sudah tak ada. Aku pun lalu bergegas untuk kembali tidur. Esok harinya, ketika terbangun, aku baru ingat bahwasanya uang daganganku semalam ada di tanggungan daganganku yang tertinggal di kebun singkong tersebut. Aku lalu bergegas ke kamar mandi dan hendak menuju ke kebun singkong tersebut. Namun alangkah kagetnya ketika aku membuka pintu depan rumah. Ternyata tanggungan daganganku sudah ada di sana. Aku sangat kaget. Bagaimana bisa tanggunganku ada di sana? Apakah benar setan semalam yang mengantarkan tanggungan tersebut? Aku lalu membuka laci tempat penyimpanan uang daganganku. Namun betapa terkejutnya lagi ketika aku membuka laci uang tersebut. Ternyata laci tersebut sudah dipenuhi oleh uang. Aku sangat aneh. Bagaimana tidak? Karena semalam walaupun daganganku hampir habis, tapi uang tidak sampai memenuhi laci tersebut. Aku lalu membawa laci tersebut masuk ke dalam rumah. Aku mencoba menghitung uang tersebut. Ternyata memang uang tersebut lebihnya sangat banyak. Hampir 2 kali lipat dari hasil daganganku ketika di area pertunjukan layar tancap. Apa setan semalam yang ngasih ya? Aku lalu kembali mengecek daganganku. Ternyata daganganku sudah benar-benar habis. Tak ada yang tersisa sama sekali. Bahkan kuahnya pun sampai mengering. Aku tak pikir panjang. Mungkin ini rezeki. Dan ditambah mungkin sosok tersebut memang ingin membeli daganganku. Aku pun sangat bersyukur. Walaupun aku sangat takut ketika mengingat kejadian itu. Ya memang semenjak itu aku tidak pernah kembali jualan sampai larut malam. Aku hanya berkeliling di desa tempatku saja. Jadi tak sampai jauh. Paling maksimal biasanya sampai pukul 9 malam. Itu juga
kan masih di sekitar desa saya. Tidak harus melewati area yang sangat sepi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila penyusunan ceritanya banyak kesalahan. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.